Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Wilujeng Rahayu. Semoga keselamatan, ketentraman, dan berkah selalu menyertai kita. Dari alam nyata hingga alam yang tak kasat mata. Salam sejahtera bagi semesta dan semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari, sahabat kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua mendapatkan pertolongan beliau di akhirat nanti. Amin. Dan sahabat yang non-Islam, silahkan tuliskan hajat, doa, serta cita-cita, terutama untuk tanah air Indonesia. Baik, mari kita simak kisah yang penuh makna ini. Namaku Wulan. Sejak kecil aku tumbuh dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahku seorang petani, sementara ibuku berjualan kecil-kecilan di pasar. Kami hidup pas-pasan, tapi ada satu hal yang selalu dijaga orang tuaku, pendidikan agama. Sejak usia belasan tahun, aku dikirim untuk belajar di sebuah pesantren. Di sanalah hari-hariku dipenuhi doa, menghafal kitab, dan mengaji. Aku tidak pernah mengenal dunia mewah seperti teman-teman lain yang bersekolah di kota. Hidupku hanyalah bilik kayu sederhana, sajadah tipis, dan lampu minyak yang seringkali menjadi penerang malamku saat listrik padam. Namun, ada ketenangan yang selalu kurasakan. Suara lantunan ayat suci di setiap sudut pesantren, aroma tanah basah saat hujan turun, dan senyum tulus para santri membuatku merasa damai. Aku belajar banyak tentang arti kesabaran, keteguhan, dan pentingnya doa. Sebagai seorang santriwati, aku tidak pernah membayangkan masa depanku akan istimewa. Bagiku, cita-cita paling besar hanyalah menjadi guru ngaji di kampung halaman. Aku ingin mengabdikan hidupku untuk ilmu dan agama. Tetapi, entah mengapa, di balik kesederhanaan itu, ada perasaan kecil di hatiku yang sering muncul saat malam-malam sunyi. Aku sering bertanya pada Allah, "Ya Allah, apakah aku akan selamanya hidup dalam keterbatasan ini? Apakah Engkau menyiapkan takdir lain untukku?" Aku tidak tahu jawabannya saat itu. Yang aku tahu, aku hanyalah seorang gadis desa biasa yang berusaha ikhlas menjalani kehidupan. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupku akan membawaku jauh. Sangat jauh dari yang pernah kubayangkan. Aku tidak tahu bahwa suatu hari, seorang lelaki dari negeri seberang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Namun, sebelum takdir besar itu datang, hidupku sempat diuji dengan luka-luka kecil yang menorehkan perasaan mendalam. Sebagai santriwati, aku terbiasa hidup sederhana. Tetapi kesederhanaan itu sering dipandang rendah oleh sebagian orang. Ada saja bisikan sinis yang kudengar ketika aku pulang ke desa. Wulan itu cuma bisa ngaji, entah nanti mau jadi apa. Begitu kata sebagian tetangga. Aku hanya tersenyum, meski hatiku perih. Aku belajar untuk tidak membalas, hanya menunduk, lalu berdoa dalam hati. Tetapi diam-diam, ucapan-ucapan itu menumbuhkan rasa rendah diri. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan hanya menjadi gadis desa yang tidak berarti? Puncaknya terjadi ketika ayahku jatuh sakit. Hasil panen yang sedikit tidak cukup untuk biaya pengobatan. Aku hanya bisa menangis di sudut musola pesantren, memohon pertolongan Allah. Ingin rasanya aku membantu. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang gadis yang bahkan tidak punya tabungan? Malam-malamku penuh air mata. Di saat teman-teman tidur lelap, aku masih duduk di atas sajadah, berbisik lirih kepada Sang Pencipta. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah. Tunjukkan jalan untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Hari-hari itu sungguh berat.
Aku merasa dunia menutup semua pintu untukku. Namun di balik gelapnya malam, aku percaya Allah selalu menyimpan cahaya kecil yang belum tampak. Aku tidak tahu bahwa doa-doa panjangku itu sedang mengetuk pintu takdir. Dan dari jauh, sebuah jawaban sedang dipersiapkan dalam wujud yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Hari itu, pesantrenku datangan tamu istimewa. Seorang lelaki berpenampilan berbeda dari biasanya. Berjubah putih, berwajah tegas, dengan rombongan yang menyertainya. Aku mendengar bisik-bisik para santri lain. Katanya beliau adalah seorang pengusaha besar dari Arab yang ingin membantu pembangunan pesantren. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Bagiku, itu bukan urusanku. Aku hanyalah santriwati biasa yang kesehariannya membersihkan halaman, membantu dapur, dan menghafal kitab. Namun tanpa kusangka, namaku dipanggil oleh pengasuh pesantren. "Wulan, kau fasih berbahasa Arab bukan? Tolong dampingi tamu kita sebagai penerjemah," ujar beliau. Jantungku seketika berdentum kencang. Aku tidak pernah menduga akan berada di hadapan seorang asing yang tampak begitu berwibawa. Dengan tangan bergetar, aku mencoba menjalankan tugas. Aku menerjemahkan setiap kata dengan hati-hati, berusaha menahan grogi yang hampir membuat lidahku keluh. Namun anehnya, setiap kali aku berbicara, lelaki itu menatapku dengan sorot mata yang lembut namun penuh perhatian. Ada sesuatu di balik tatapan itu yang membuatku gugup. Aku menunduk, takut salah tingkah. Seusai pertemuan, aku kembali ke bilik kecilku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Tatapan mata itu seakan terus mengikuti. Aku berusaha menepis perasaan aneh ini. Tidak mungkin. Aku hanyalah santriwati biasa. Mana mungkin aku ada dalam pikirannya? Aku tidak tahu bahwa sejak hari itu, roda takdir mulai bergerak. Kehidupanku perlahan digiring menuju jalan yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Jalan yang akan menguji hatiku lebih dalam daripada semua luka yang pernah kualami. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar mengejutkan datang. Pengusaha Arab yang pernah kuterjemahkan ucapannya meminta agar aku kembali mendampinginya dalam sejumlah kunjungan sosial. Alasannya sederhana. Ia merasa nyaman dengan caraku menyampaikan bahasa, dan ia mengagumi kesopanan seorang santriwati desa. Aku terdiam, antara bangga dan takut. Aku bangga karena dipercaya, tetapi takut karena sorot mata itu selalu membuatku tidak tenang. Setiap kali berbicara dengannya, ada sesuatu yang bergetar di hatiku. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hari demi hari, interaksi kami bertambah. Aku mulai mengenalnya bukan hanya sebagai seorang dermawan, tetapi juga sebagai pribadi yang hangat. Ia kerap menanyakan keluargaku, bahkan sempat menyinggung soal ayahku yang sakit. Aku kaget ketika ia langsung menawarkan bantuan biaya pengobatan tanpa diminta. "Allah menuntun saya untuk menolongmu," katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Ucapan itu membuatku menunduk lama. Hati kecilku ingin berterima kasih, tetapi sekaligus takut berharap terlalu jauh. Siapakah aku ini? Seorang gadis miskin, tinggal di bilik pesantren yang bahkan atapnya bocor. Apa pantas aku berdampingan dengan seorang lelaki sebesar dirinya? Namun, takdir tidak memberi ruang untuk mundur. Hingga pada suatu sore, pengasuh pesantren memanggilku dengan wajah serius. "Wulan," katanya perlahan. "Tamu kita itu bukan orang biasa. Ia seorang sultan, pemilik tambang minyak di negerinya. Dan ia menyampaikan keinginan untuk meminangmu." Aku terhenyak. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu bergema di telingaku berulang-ulang, membuat nafasku tercekak. Antara percaya dan tidak percaya. Antara bahagia dan takut. Aku tidak tahu harus berkata apa.
Yang jelas, aku sadar. Inilah awal dari ujian terbesar dalam hidupku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara jangkrik di luar bilik seakan ikut berbisik di telingaku, mengulang-ulang kabar mengejutkan itu. Sultan Arab ingin meminangku. Rasanya bagai mimpi. Bagaimana mungkin seorang gadis desa sepertiku menjadi pilihan seorang raja minyak? Keesokan harinya, pesantren menjadi ramai. Kabar itu cepat menyebar, dan setiap orang punya pendapatnya sendiri. Ada yang terkejut, ada yang iri, ada pula yang tidak percaya. Mana mungkin Sultan Arab jatuh cinta pada santriwati miskin, bisik sebagian orang. Ah, pasti hanya kabar angin, kata yang lain. Sementara keluargaku di desa pun ikut kebingungan. Ayahku yang masih sakit hanya bisa meneteskan air mata. Ibuku berulang kali menggenggam tanganku erat-erat seolah takut kehilangan diriku. Nak, ini jalan yang besar. Tapi, apakah engkau siap? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu menusuk batinku. Benarkah aku siap? Bagaimana jika aku salah memilih jalan hidup? Bagaimana jika ternyata semua ini hanya ujian yang akan membuatku hancur? Hari-hari berikutnya aku jalani dengan kegelisahan. Doa istikharah kulakukan setiap malam. Berharap Allah menunjukkan jalan terbaik. Dalam sujud panjang, aku menangis, meminta petunjuk dengan sepenuh hati. Dan di antara air mata itu, aku mulai merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah Allah berbisik lembut di hatiku. Jangan takut, Wulan. Aku bersamamu. Aku tidak akan menuntunmu ke jalan yang salah. Akhirnya, dengan hati yang bergetar, aku mengucapkan jawaban itu. Aku menerima pinangan Sang Sultan. Sejak saat itu, hidupku tidak lagi sama. Desa kecilku, pesantrenku, bahkan seluruh lingkunganku menjadi saksi perubahan besar yang tak bisa dibendung. Aku bersiap melangkah menuju gerbang kehidupan baru yang penuh cukatan. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana aku, seorang santriwati sederhana dari desa kecil, resmi dipinang oleh seorang sultan Arab pemilik tambang minyak yang kekayaannya tak terhitung. Namun, yang paling membuatku terharu adalah cara pernikahan itu berlangsung, sederhana, hikmat, penuh doa, jauh dari kemewahan yang sering kulihat di layar kaca. Di hadapan para saksi, aku mengucapkan ijab qabul dengan suara bergetar. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, melainkan karena keharuan yang begitu dalam. Aku teringat masa-masa ketika aku berdoa di atas sajadah tipis, menangis memohon jalan keluar untuk keluargaku. Kini, Allah menjawabnya dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Setelah akad, aku dibawa ke negeri jauh. Pesawat yang membawaku terasa bagai pintu besar menuju dunia baru. Dari balik jendela, aku melihat gurun pasir yang luas membentang. Sesampainya di sana, aku disambut dengan istana yang megah, berkilau oleh lampu kristal dan lantai marmer. Segalanya terasa bagai mimpi. Namun di balik kemewahan itu, aku tetap merasa kecil. Aku hanyalah seorang gadis desa yang terbiasa makan dengan piring sederhana. Kini harus duduk di meja panjang berisi jubulhan hidangan. Aku hanyalah seorang santriwati yang terbiasa tidur di bilik kayu. Kini berbaring di ranjang bertabur emas. Tetapi aku tahu, tugasku bukanlah untuk berbangga dengan semua kemewahan itu. Tugasku adalah menjaga diriku, menjaga akhlakku, dan menjaga janji suci pernikahan ini.
Maka meski aku kini dipanggil sebagai istri sultan, aku tidak pernah melupakan pesantren tempatku tumbuh. Setiap bulan, aku meminta agar sebagian hartaku dikirim untuk membantu membangun asrama baru, membiayai anak yatim, dan menolong santri yang kekurangan. Aku ingin, meski langkah kakiku kini jauh di negeri orang, namaku tetap menjadi doa baik di tanah airku. Dan di tengah kehidupan baruku yang penuh cahaya, aku semakin sadar kekayaan sejati bukanlah istana atau harta, melainkan hati yang tetap tunduk dan bersyukur pada Allah. Bertahun-tahun sudah aku menjalani hidup sebagai istri sultan. Banyak hal berubah dalam diriku. Tetapi satu hal yang tak pernah kulepaskan, doa dan sujudku. Sebab aku tahu, tanpa doa-doa panjang di malam-malam sunyi dulu, aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Setiap kali pulang ke Indonesia, aku selalu menyempatkan diri mengunjungi pesantren tempatku dibesarkan. Melihat para santriwati yang duduk bersila di atas tikar sederhana, membuatku teringat masa laluku. Air mataku kerap menetes tanpa terasa. Aku melihat diriku sendiri di wajah-wajah lugu mereka. Gadis-gadis dengan mimpi sederhana, tapi dengan doa yang begitu kuat. Dari sanalah aku tergerak untuk mendirikan pesantren baru bagi anak yatim dan duafa. Aku ingin mereka tahu bahwa kemiskinan bukan penghalang untuk bermimpi. Bahwa kesederhanaan bukan alasan untuk menyerah pada keadaan. Dan bahwa doa yang tulus mampu mengubah jalan hidup siapapun dengan cara yang tak terduga. Kini setiap kali aku menatap ke belakang, aku hanya bisa tersenyum. Aku yang dulu sering diremehkan, kini Allah angkat derajatku dengan cara yang tak pernah kupikirkan. Aku yang dulu menangis di sajadah karena ayahku sakit, kini bisa membahagiakan kedua orang tuaku dengan segala yang mereka butuhkan. Pelajaran yang aku petik dari semua ini sederhana. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, dan jangan pernah meremehkan diri sendiri. Sebab Allah mampu membalikan hidup dalam sekejap dari bilik kayu pesantren menjadi istana emas di negeri seberang. Aku hanyalah santriwati biasa. Tetapi ketika aku menyerahkan hidupku sepenuhnya pada Allah, Dia menjadikan sesuatu yang lebih dari sekedar biasa. Dan untuk itu, aku akan selalu bersyukur sepanjang hayatku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, lalu share video ini agar semakin banyak orang yang sadar dan berhati-hati dalam melangkah. Sampai jumpa di video berikutnya.